welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya masih tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Di video sebelumnya aku udah membahas tentang jurnal umum. Maka secara otomatis di video ini aku akan menjelaskan tentang buku besar ya. Buku besar itu apa sih? Apakah bentuk bukunya yang besar atau seperti apa? Yap, tanpa berlama-lama kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran tentang buku besar ya. Di buku besar kali ini aku akan menjelaskan tentang definisi, kemudian tentang bentuk-bentuk dari buku besar, penomoran akun buku besar, dan posting ya. Yap, kita mulai dari definisinya. Untuk definisinya, buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan ya. Buku besar itu menjadikan perusahaan dapat mengetahui perubahan setiap akun dan mengetahui saldo keuangan dari akun tersebut ya. Perbedaannya sama jurnal umum, kalau jurnal umum itu dia diurutkannya berdasarkan tanggal mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Untuk buku besar itu diurutkannya berdasarkan nama-nama akun. Mulai dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ya. Oke, dari definisi kita akan beralih ke bentuk-bentuk buku besar. Oh, jadi ternyata ada banyak ya bentuk buku besar ya. Kita pelajari satu persatu ya. Oke, untuk buku besar yang pertama bentuknya itu adalah bentuk kontrol ya. Bentuk kontrol ini adalah pencatatan sisi debit dan sisi kreditnya itu ditempatkan secara berdampingan. Jadi kiri dan kanan gitu ya. Untuk bentuk kontrol sendiri itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah akun bentuk T atau T account ya. Nah, bentuknya bisa kalian lihat di sini. Namanya bentuk akun T karena memang bentuknya seperti huruf T ya. Di sini ada nama akun dan nomor akun, sisi debit dan juga sisi kreditnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada akun dua kolom. Sebenarnya sama aja dengan yang akun T, cuma di sini lebih pakai kolom. Yang kedua itu ada bentuk akun staffel ya, dimana pencatatan transaksi ini disusun dari atas ke bawah. Kalau tadi kontrol itu samping menyamping, kalau ini dari atas ke bawah ya. Dan untuk bentuk staffel pun dibagi menjadi dua bentuk ya. Yang pertama itu adalah akun bentuk 3 kolom atau saldo tunggal ya. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit, juga saldonya. Ya. Ini dikatakan 3 kolom bukan karena di sini 1 kolom, 2 kolom bukan ya, tapi maksudnya itu debit, kredit dan saldo. Jadi 3 kolom ya. Yang berikutnya itu ada akun bentuk 4 kolom atau saldo rangkap ya. Hampir sama dengan yang 3 akun, cuman yang membedakan di sini untuk kolom saldonya itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, ada debit dan kredit. Kalau ini disatukan, debit dan kreditnya itu di satu kolom. Kalau yang bentuk 4 kolom itu debit dan kreditnya dipisah. Gitu ya. Nah, itulah bentuk-bentuk buku besar. Dari bentuk-bentuk buku besar kita akan beralih ke penomoran akun buku besar. Penomoran akun buku besar itu apa sih? Nih, untuk memudahkan pengelompokan akun dalam buku besar, pemberian kode akun itu harus mudah diingat, mudah digunakan, dan mudah diperluas. Juga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya, yang pertama itu adalah penomoran akun dengan sistem numerik. Di sini artinya pemberian kode akun menggunakan nomor atau angka ya. Nah, untuk sistem numerik itu sendiri ternyata dibagi lagi menjadi dua. Ada yang kode kelompok. Untuk yang kode kelompok itu pemberian kode dengan memberikan angka tertentu pada kelompok, golongan, dan jenis akun. Kita contohkan, misalkan untuk akun kas itu nomor akunnya adalah 111. Angka semua ya. Untuk akun piutang nomor akunnya adalah 112. Satu yang pertama ini dia menunjukkan kalau akun tersebut termasuk kelompok harta.
Satu yang kedua itu menunjukkan kalau akun tersebut termasuk golongan harta lancar. Ya, karena harta itu ada harta lancar dan harta tetap. Yang satu terakhir untuk kas itu menunjukkan bahwa akun tersebut, identitas akun tersebut ya. Untuk kas itu 1, untuk piutang 2. Nah, berarti nanti di bawah akun piutang itu nomornya 113. Gitu ya, paham? Oke. Nah, selain kode kelompok, di sistem numerik juga ada yang disebut dengan kode blok ya. Kode blok ini adalah pemberian kode akun dengan menyediakan satu blok angka untuk setiap kelompok akun. Masih berkisaran tentang angka atau numerik, hanya saja yang kedua ini sistemnya blok per setiap kelompok akun. Gitu ya. Nah, contohnya di sini ada misalkan untuk kelompok harta itu nomor akunnya dari 100 sampai dengan 199. Artinya misalkan nanti kas 100, piutang 101, perlengkapan 102 dan seterusnya. Untuk utang misalnya dari 200 sampai 299, untuk modal misalkan kode bloknya itu 300 sampai 399 dan seterusnya. Selanjutnya, selain sistem numerik itu ada juga yang menggunakan sistem desimal ataupun sistem mnemonik. Untuk sistem desimal itu pemberian kode akunnya dengan menggunakan 10 unit angka, mulai dari angka 0 sampai angka 9. Nah, sedangkan untuk yang sistem mnemonik itu pemberian kode akun dengan menggunakan simbol kelompok dan singkatan huruf awal untuk akun yang bersangkutan. Kita lihat contohnya untuk yang sistem desimal, misalnya harta itu nomornya 1, harta lancar nomornya 10. Untuk kas 101. Artinya kas itu termasuk kelompok harta, golongan harta lancar, dan dia sendiri identitasnya kas. Untuk piutang 102. Artinya piutang itu termasuk kelompok harta, golongan harta lancar, dan nomor akunnya 2. Gitu ya, paham? Oke. Misalkan contoh lainnya, harta 1 ya sama, kemudian ini harta tetap. Nah, kodenya itu adalah 12. Tanah itu merupakan contoh dari akun harta tetap, maka kodenya adalah 121. Artinya tanah itu kelompok harta, golongan harta tetap, dan dia adalah tanah urutan pertama. Ya, begitupun dengan kendaraan. Nah, kita beralih ke sistem mnemonik yang tadi katanya pakai singkatan huruf awal. Ya, kita lihat. Misalnya di sini contohkan untuk nama akun pendapatan, karena pendapatan itu dimulai dari huruf P, maka kodenya adalah P. Untuk pendapatan jasa, kita ambil huruf depannya atau huruf awalnya, berarti P dan J. Jadi kodenya PJ. Untuk beban berarti apa? B, betul. Untuk beban gaji berarti BG. Oke, good, bagus. Yang terakhir, sistem penomoran akun buku besar itu menggunakan kombinasi huruf dan angka. Contohnya langsung, di sini ada akun kas. Penomoran akunnya adalah A01. Jadi beda dengan numerik. Kalau numerik itu dia angka semua, kalau ini kombinasi antara huruf dan angka. Jadi ada A01. Kemudian untuk akun piutang misalnya A02. Untuk penjelasannya sama aja, ini berarti termasuk kelompok harta, yang ininya kelompok atau golongan harta lancar, dan yang terakhir itu identitas akun itu sendiri, gitu ya urutannya. Oke. Nah, itulah keempat sistem penomoran akun buku besar ya. Oke, kita sampai ke proses inti di buku besar, yaitu posting. Posting itu apa sih? Nih, posting itu merupakan pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Jadi data yang ada di jurnal umum kita posting, kita pindahkan ke buku besar ya.
Nah, untuk melakukan posting itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mencatat saldo awal jika perusahaan sudah berdiri sebelum periode yang sedang berlangsung saat ini, ya. Kemudian yang kedua mencatat tanggal, sama aja sih sebenarnya kayak jurnal umum ya. Kemudian mencatat keterangan. Nah, di sini keterangan itu bisa nama akun atau sesuatu yang menggambarkan keadaan tersebut gitu ya. Yang keempat, mencatat nominal debit dan kredit. Kemudian yang kelima itu mencatat nomor halaman jurnal ya. Yang keenam, mencatat referensi. Oke, supaya kalian lebih paham, alangkah lebih baiknya kita akan langsung bahas di soal saja. Ini aku pakai soal yang minggu lalu, artinya soal tentang jurnal umum di video sebelumnya ya. Kita lihat ceritanya kita punya data jurnal umum ini, ada di sini datanya, dan kita akan melakukan posting ke buku besar. Perlu kalian ingat, kunci pertama yang harus kalian pahami adalah kalian harus hafal betul susunan akun-akun besar. Mulai dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Karena buku besar itu, seperti yang udah tadi aku bilang di awal, dia disusunnya berdasarkan nama-nama akun ya. Oke, kita langsung saja, kita akan posting. Kita akan mulai dari akun yang paling pertama, yaitu berarti kelompok harta. Di kelompok harta, akun yang paling atas itu adalah biasanya kas. Maka kita akan posting dulu akun kas yang ada di jurnal umum. Jadi kita akan fokus ke kas aja, yang lainnya kita abaikan dulu ya. Nah, kita lihat, sebelum posting, biasakan kita melengkapi identitas perusahaan ya. Kalau di jurnal umum itu identitasnya berarti jurnal umum, karena kita mau posting di buku besar berarti identitasnya diganti jadi buku besar gitu ya. Oke, kita akan memposting akun kas terlebih dahulu. Kalian tinggal tulis di sini nama akunnya kas, kemudian nomor akunnya 111. Aku ada pertanyaan ya sama kalian. Ini, kalian lihat di sini aku udah ada bentuk buku besar. Kira-kira masih ingat nggak kalian ini buku besarnya itu bentuk yang mana? Ya, betul. Ini adalah buku besar 4 kolom. Ya, jadi saldonya ada debit dan kredit. Kenapa aku pakai ini? Karena ini yang paling memudahkan dan juga lengkap pencatatannya, ya. Oke, kita mulai posting. Kalian lihat fokus di jurnal umumnya untuk tanggal 1 adakah akun kas? Kalau ada, kalian tinggal posting atau pindahkan. Biasa diisi dulu tanggalnya. Kemudian keterangannya jangan kas ya, tapi kita lihat di sini kas ini tuh untuk apa? Atau kalian bisa lihat akun lawannya. Di sini adalah untuk modal. Tidak wajib menulis modal aja karena yang namanya keterangan itu bisa lebih panjang dari nama akun ya. Jadi kita coba isi saja dengan setoran modal. Untuk referensi kita isi dengan halaman jurnal. Di sini halamannya adalah halaman 1 ya, mungkin nanti ada halaman 2 atau halaman 3. Kita isi halaman 1, JU halaman 1 ya. Kemudian JU itu jurnal umum ya. Kita lihat di sini kasnya posisinya di debit 30 juta, kita pindahkan saja 30 juta tersebut. Jadi yang namanya posting itu kalian cuma mindahin, enggak di otak-atik debit dan kreditnya, hanya pindahkan yang dari jurnal umum kalian pindahkan ke buku besar berdasarkan nama-nama akun. Oke, kreditnya nggak ada, berarti saldo kita punya sebesar 30 juta ya. Di sini 30 juta, berarti saldonya 30 juta. Kalian kalau udah tinggal dikasih tanda checklist biar tahu kalau ini tuh sudah diposting. Kita cari lagi kas yang berikutnya ada di tanggal 3. Kita masukkan tanggal 3. Kemudian keterangannya adalah, lihat akun lawannya, sewa dibayar di muka, berarti untuk pembayaran sewa. Referensinya biasa sama kita isi jurnal umum. Nah, hati-hati, kas di sini posisinya di kredit, berarti kalian ngisinya harus di kolom kredit ya. Oke, saldo sebelumnya kita punya debit 30 juta, kemudian kita mengeluarkan uang
atau ada kolom kredit 5 juta, maka 30 juta ini dikurangi 5 juta. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 25 juta. Oke, yang selanjutnya yang ada kas lagi itu di tanggal 6, yaitu tentang perlengkapan. Kalian isikan tanggal 6 tentang perlengkapan, referensinya jurnal umum. Oh iya, tadi lupa belum di checklist. Nah, tanggal 6 ini dia posisinya di kredit juga, berarti kita tinggal pindahkan 1.500.000 di kredit. Sebelumnya kita punya saldo 25 juta dikurangi 1.500.000, berarti sisa 23.500.000. Oke, jangan lupa checklist dulu ya. Selanjutnya ada kas lagi di tanggal 8, berarti kita masukkan tanggal 8. Ini keterangannya adalah bayar iklan. Referensinya JU01, lihat posisinya dia di debit atau di kredit. Kredit ya, berarti kita masukkan di kredit. Oke, saldo 23.500 dikurangi 500 berarti sisa 23 juta. Jangan lupa di checklist. Oke, good. Selanjutnya ada kas lagi di tanggal 10. Kita masukkan tanggal 10. Keterangannya apa? Lihat akun lawannya. Ini pendapatan jasa. Berarti kita menerima pendapatan, atau boleh ditulis lagi pendapatan jasa. Masih di JU1. Perhatikan kasnya debit atau kredit. Kasnya ada di debit, berarti kita masukkan ke kolom debit. Nah, kalau tadi kita mengurangi, karena ini debit berarti ditambah. Saldo 23 juta ditambah 2 juta. Hasilnya 25 juta. Oke, jangan lupa di checklist. Selanjutnya ada lagi kas itu di tanggal 15. Masukkan tanggal 15, keterangannya apa kira-kira? Ya, prive atau pengambilan pribadi ya, atau keperluan pribadi. JU01, lihat di sini debit atau kredit? Ya, kredit. Berarti kita simpannya di kredit. Kalau kredit berarti akan mengurangi saldo. 25 juta dikurangi 200.000, hasilnya 24.800. Checklist. Selanjutnya ada lagi kas di tanggal 18. Masukkan keterangannya akun lawannya, ini utang usaha. Berarti kita bisa tulis membayar utang. Referensi JU01, kemudian dia debit atau kredit? Ya, adanya di kredit. Berarti akan mengurangi saldo. 24.800 dikurangi 2.500.000. Hasilnya 22.300.000. Yang terakhir, oh ya, checklist dulu. Yang terakhir ada lagi akun kas itu tanggal 20. Keterangannya adalah piutang, berarti penerimaan piutang. Masih JU01, dia posisinya di debit. Berarti kita masukkan di debit ya. Debit ketemu debit berarti ditambah 22.300 tambah 1.300.000. Hasilnya 23.600.000. Jangan lupa checklist. Oke. Nah, berarti untuk bulan April itu kasnya bersaldo 23.600.000. Bisa ngebedain ya, kalau di jurnal umum dia transaksinya harian, artinya berurutan tanggal. Kalau yang ini dikelompokkan berdasarkan nama-nama akunnya. Untuk akun kas itu saldonya 23.600.000. Paham? Oke. Kita lanjut. Setelah kas itu biasanya piutang. Biasa kalian tulis nama akunnya piutang, nomor akunnya 112, berurutan setelah 111. Kalian cari di jurnal umum ini, adakah akun piutang? Nah, ini ada di tanggal 12. Tanggal 12 itu ada piutang di debit 1.300.000. Berarti kita masukkan tanggal 12, keterangannya itu pendapatan jasa ya. Tadi posisinya di debit, berarti kita masukkan di debit. Kreditnya kosong, saldonya juga berarti di debit. Oke. Kita jangan lupa checklist. Selanjutnya, adakah lagi akun piutang? Nah, ada lagi di tanggal 20. Kita masukkan tanggal 20. Keterangannya adalah
kas, berarti kita nerima uang ya, penerimaan piutang. Debit atau kredit? Kredit. Oke, berarti kita simpan di kredit. Saldonya, kita punya debit 1.300.000 dikurangi kredit 1.300.000, berarti hasilnya 0 atau habis. Nah, berarti saldo piutang bulan April itu 0. Gitu ya. Jangan lupa di checklist. Yang selanjutnya kita akan posting akun perlengkapan. Kalian cari di sini akun perlengkapan. Nah, ini ada ya, tanggal 6. Kita masukkan tanggal 6. Keterangannya adalah perlengkapan. Kita bisa isikan perlengkapan atau pembelian perlengkapan juga boleh. Dia posisinya di debit 1.500.000. Kita masukkan saja debit 1.500.000, berarti saldonya juga sama di debit 1.500.000. Checklist. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya, berarti untuk akun perlengkapan itu saldonya adalah 1.500.000. Oke, kata kuncinya yang pertama itu kalian posting berdasarkan urutan akun. Yang kedua, posting tanpa mengubah debit dan kreditnya dari zona umum, hanya mindahin aja, nggak ada di otak-atik ya. Yang ketiga, kalau misalkan saldonya debit, berarti kalau ketemu debit lagi ditambah. Kalau saldonya debit bertemu kredit berarti dikurang. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan nanti adanya saldonya di kredit, berarti ketemu debit dia akan mengurangi. Kalau ketemu kredit lagi berarti akan menambah. Nah, ini aku contohin segini aja, nanti kalian bisa latihan di rumah ya untuk akun-akun berikutnya. Pokoknya ini harus semuanya posting, tapi ingat harus berurutan sesuai akun yang 5 tadi. Oke, yap, itulah pembahasan tentang buku besar. Semoga menambah wawasan kalian dan bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan pernah menyerah, kalian harus rajin mengulangi, terus mengulangi supaya lebih paham, karena pada dasarnya akuntansi itu praktek. Ya, oke. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan informasi pembelajaran dari aku. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.